Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Salatuhu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah 18 Zulqa'dah kita berjumpa kembali di kajian rutin Majelis Ta'lim Al-Mulk. Kita sama-sama berdoa semoga kita yang selalu menyempatkan waktu, menyempatkan usia, menyempatkan hadir di majelis ta'lim ini, semoga Allah angkat derajat kita, muliakan kita, penuhi segala hajat dan keinginan kita. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pak Fadli, ini materi yang luar biasa penting saya rasa. Namun di tengah-tengah pentingnya materi ini saya juga ada kekhawatiran, karena materinya tentang anjuran menikah. Nah, kita ini kira-kira sudah menikah atau belum pada ini? Ada yang sudah menikah ya, ada yang belum menikah. Yang mayoritasnya kira-kira yang sudah menikah atau belum menikah. Jangan sampai kita bicara tentang anjuran menikah, yang sudah menikah yang termotivasi. Itu yang saya bilang beratnya di situ, Ustaz. Yang termotivasi justru yang sudah menikah, yang belum menikah mah santai-santai aja gitu. Nah, itu yang berbahaya, yang kemudian disebut penting juga Pak Fadli dan jamaah sekalian, karena banyak di antara kita memang ketika di fase-fase usia tertentu tentu kita mengukur ya takaran-takaran, hal-hal ya, timbangan-timbangan, prinsip-prinsip untuk kemudian apakah menikah dengannya atau tidak menikah dengannya, atau memilihnya atau tidak memilih dia. Itu tentu kita di waktu-waktu tertentu akan melakukan hal itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita sedikit melirik dan bagaimana agama kita dalam banyak kesempatan, baik itu di Al-Quran maupun di Sunnah Rasulullah SAW, menyebutkan pernikahan, mendorong kita untuk menikah, dan kemudian memilihkan kriteria-kriteria yang mungkin itu ya, atau dia adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dalam hidup kita gitu. Jadi bagaimana Quran dan Sunnah ya membicarakan tentang pernikahan, memilihkan kita kriteria-kriteria yang mungkin itu bisa jadi cocok ya, relate dengan pilihan-pilihan kita gitu. Sebelumnya dalam sebuah riwayat ada nama sahabat Rasulullah SAW namanya Akaf. Namanya siapa? Akaf. Namanya Akaf. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi tanya ke dia, kayak kita seperti ini di majelis, Nabi punya majelis seperti ini. Lalu beliau tanya ke Akaf itu, alaka zaujah. Nah, ini untuk laki-laki terlebih dahulu. Akaf ini seorang laki-laki ditanya oleh Nabi, punya istri tidak? Jadi Nabi itu nanya, saking care-nya dengan sahabatnya, mungkin usianya sudah dilihat matang nih, dilihat matang, lalu kayaknya belum nikah. Lalu Nabi secara sengaja ya bertanya, alaka zauja, sepunya istri kah belum, bahasa kita begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang di sekitar kita dia agaknya sudah matang ya, kayaknya pertanyaan ini sensitif, tapi perlu kita tanya sekali-sekali kalau sudah dekat. Alaka zauja, punya istri keseng, punya istri tidak? Qala la. Akaf tadi itu bilang, radhiyallahu ta'alaan, bilang la, tidak ada istrinya, belum bernikah berarti ya. Dia ganteng, dia kaya, dia sudah keren ya kan, dia fashionable, dia kemudian rekeningnya gendut. Yang boleh gendut sebenarnya rekening ya, rekeningnya gendut, depositonya gendut ya kan. Itu dia bilang apa? Belum punya istri. Qala alaka jariyah. Nabi kemudian tanya lagi, apakah kau punya budak perempuan? Tadi sudah menikah, sudah punya istri belum? Apakah kau punya budak perempuan? Jadi budak perempuan itu Bapak Ibu, itu boleh kita gauli. Makanya Nabi tanya, ente punya budak perempuan enggak? Gitu. Beliau bilang lagi lah. Akaf tadi itu bilang apa? Tidak juga, tidak punya istri, tidak punya budak perempuan. Kemudian Nabi bertanya lagi, afa anta mu'sirun, kau ini orang yang punya kelonggaran tidak, kelapangan tidak, keluasan
keluasan harta tidak. Jadi Nabi tanya kesiapan finansialnya. Ya, Nabi tanya budgetingnya, punya budget tidak, punya kemampuan finansial enggak, gitu. Maka Akaf bilang, ya saya punyalah, punya modal gitu Pak Fadli, punya modal. Maka Nabi bilang, tazawwaj, kalau kau sudah punya modal, ya kan? Dan kau belum punya istri tadi, kemudian tidak punya budak, maka Nabi bilang tazawwaj, menikah. Perintahnya apa? Menikahlah. Wa illa fa anta minal mudznabin. Kalau tidak, maka engkau termasuk orang yang berdosa. Jadi kalau kita di satu titik Pak Fadli dan jamaah sudah dalam keadaan matang finansial kita dan matang biologis kita, dan sudah waktunya memang secara usia kita matang gitu, maka tazawwaj, menikahlah. Karena boleh jadi Anda adalah orang yang pendosa kalau tidak menikah. Jadi ibaratnya kalau tidak menikah itu kita dekat dengan dosa. Bahwa juga dalam riwayat yang lain, tazawwaj wa illa fa anta min ikhwana syayatin. Menikah, kalau tidak engkau bagian dari temannya setan. Teman setan itu ternyata bukan orang mubadzir saja Pak Fadli. Di Quran kan disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu teman setan. Sekarang ada apa pertimbangan lain lagi, ya? Ada tambahan lain lagi. Kriteria temannya setan itu jamaah, dia adalah orang yang tidak menikah, ya, dan yang tidak menikah. Jadi ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada orang yang sudah matang, sudah siap secara finance, maka dia harusnya menikah. Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anjurannya tentu banyak sekali. Nanti kita di bagian keduanya akan bicara tentang kriterianya, tapi mari kita mulai dari bagaimana anjurannya. Suatu hari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabiyah, ini untuk perempuan, tadi untuk Akaf, yang tadi Akaf itu laki-laki, ini untuk sahabiyah. Sahabiyah datang kepada seorang sahabat Rasulullah SAW lalu bilang, saya lebih taat daripadamu. Perempuan tadi itu bilang, saya lebih taat padamu. Dikatakan dia adalah Ja'far, ya. Saya lebih taat daripadamu, ya. Kemudian Ja'far itu bertanya, kenapa engkau bilang kau lebih taat daripada saya? Dia bilang, karena apa? Karena saya tidak menikah. Perempuan itu bilang. Jadi apa kriteria dia itu lebih taat menurut wanita itu di hadapan Ja'far? Dia bilang karena dia tidak menikah. Jadi seolah-olah kalau tidak menikah itu, ibu-ibu, itu oleh wanita itu bukan wanita sembarangan. Itu sahabiyah. Itu yang hidup di masa Rasulullah SAW. Beliau bilang dia tidak menikah berarti itu dia bentuk daripada ketaatan pada Allah. Lalu Ja'far mengatakan, ya, apa? Di sini disebutkan insarifu falau kana fi dzalika fadlun, pergi kau. Jadi perempuan tadi itu diusir sama Ja'far karena bilang dia lebih taat. Dia bilang apa? Pergilah engkau, karena jika seandainya wanita itu dikatakan lebih taat karena dia tidak menikah, maka Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak daripadanya. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah. Ya, menikah. Dan seorang sahabiah tadi bilang dia taat karena tidak menikah. Makanya ibu-ibu, bentuk ketaatan itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah. Kalau tadi adalah salah satu bentuk dosa, dekat dengan setan itu untuk laki-laki adalah dia tidak menikah. Sekarang bentuk ketaatan seorang wanita di hadapan Allah itu menikah. Jadi jangan lihat menikah ini adalah beban nantinya kita dengan laki-laki, dengan manusia, tapi bentuk ketaatan kita kepada Allah dia adalah menikah. Jadi tidak ada di agama kita ini hukum apa yang semacam orang bilang sekarang itu independen. Tidak butuh apa ya? Independen dalam artian tidak butuh kepada laki-laki atau tidak butuh perempuan karena semuanya dia sudah bisa penuhi sendirinya, begitu. Tidak ada itu.
Kalau Karena perempuan biasanya dianggap mandiri. Ini Bank Mandiri bukan? Oh bukan. Lebih BRI misalnya. Nggak masuk ya. Jadi tidak ada itu Pak Fadli ya, tidak ada. Jadi teman-teman sekalian, kita di Islam hukum menikah itu ada 5 Pak Fadli. Sebenarnya hukum mutlaknya ada 1, yaitu sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya, ya ma'asyara syabab, wahai para anak muda, ya kan? Yang sudah muda-muda nih, yang sudah matang-matang, manis tata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah bisa ba'a atau baha, dalam riwayat ada ba'a ada baha, ya. Siapa yang sudah bisa baha, apa baha itu? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan dia adalah matang secara biologis. Jadi siapa yang matang secara biologis, wahai pemuda, ya, siapa yang sudah matang secara biologis, maka menikahlah. Nah, ini sunnah ya. Maka menikahlah. Kalau ulama yang lain bilang baha itu artinya apa? Siapa yang sudah bisa berupaya. Berarti dia bicaranya tentang kemandirian finansialnya. Sudah bisa, kekuatan finansialnya sudah ada. Maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Mungkin kalau sudah menikah ya menikah ya. Ini yang sudah menikah bagaimana ceritanya? Ya sudah, alhamdulillah. Nanti kan punya anak gitu kan. Nanti kan punya anak, punya tetangga, punya saudara, punya rekan-rekan. Nah, ini bisa jadi apa pertimbangan. Wah, kalau lihat dia sudah matang, sudah mapan, biologisnya sudah bekerja dengan benar, maka falyatazawwaj. Fa innahu ahsanu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu nanti bisa menundukkan pandangan kita dan lebih baik untuk menjaga kehormatan kita. Menundukkan pandangan ya, lebih teduh kita, lebih tentram, dan kemudian lebih baik secara kehormatan ya, secara kehormatan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum pertamanya sunnah ya. Faman raghiba an sunnati tanakahu takatharu ya, fa inni mubahum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah, perbanyaklah keturunan. Masya Allah, menikah perbanyak keturunan. Kalau kita di Indonesia 2 cukup ya. 2 lebih baik ya. 2 lebih baik begitu kan. Jadi lebih baik banyak 2 okay? Lebih dari 2 gitu. Jadi teman-teman, tanakahu takatharu, karena Nabi SAW apa mengatakan, setelah menikah, setelah banyak keturunan kita, Nabi akan sangat bergembira, berbangga-bangga ya di hadapan nabi-nabi yang lain karena umatnya yang banyak. Baik jalur pernikahan tadi dia beranak pinak itu, ataupun jalur dakwah, tentu umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangga dengan umat ini. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, enggan mengikuti sunnahku, an nikahu sunnati. Ya, nikah ini adalah sunnah Rasul. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka atau enggan dengan sunnahnya Nabi, yaitu menikah tadi, falaisa minni, maka dia bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ini sunnah. Pertama, hukumnya adalah sunnah. Kedua, Bapak Ibu, terkadang hukum menikah juga bisa jadi dia adalah wajib. Bisa jadi masuk ke arah tadi sunnah, di sini dia naik ke predikat wajib. Pada siapa yang dia wajib? Pada orang yang dia sudah matang secara biologis tadi Pak Fadli, dia juga sudah siap secara finansial, dan dikhawatirkan dia akan jatuh kepada mudznabin tadi itu, orang yang akan jatuh kepada dosa ya, jatuh di lembah dosa, maka dia sudah harus menikah. Usianya cukup ya, bukan lagi belia yang masih labil ya kan. Dia juga sudah matang secara finansial, adalah rekeningnya, di dalamnya ada berapa digit lah ya, 10 digit kira-kira Pak Fadli ya. Banyak tuh. Kemudian dia juga sudah secara biologis sudah bekerja, secara biologis dia baik, begitu bekerja dengan baik ya, alat reproduksinya, maka hukumnya wajib. Ya, jadi kalau kita punya anak, ya, Imam Syafi'i dikabarkan
menikah di usia 12 tahun, Imam Syafi'i. 12 tahun. Kita 12 tahun ini bisa apa? Katong 12 tahun itu kayaknya masih main kelereng, masih kejar layang-layang, ya kan? Masih sibuk dengan trompet, ya kan? Masih sibuk dengan petasan. Imam Syafi'i menikah di usia 12 tahun. Jadi masih segar betul, masih di usia-usia yang sangat produktif, ya, sangat luar biasa, keren begitu ya. Di usia itu juga umat di usia itu sudah sangat siap Pak Fadli. Beda dengan perkembangan kita di saat-saat seperti ini ya. Keadaan kita di saat-saat ini di mana 12 tahun itu manusia masih sangat belia. Jadi orang yang sudah matang secara tadi ya, hitungannya seperti itu, maka dia harusnya sudah wajib nikah. Bapak Ibu, ada juga orang yang tadi kalau dia wajib, ada juga dia haram menikah. Dia boleh menikah. Misalnya dia sudah matang secara finansial Pak Fadli, umurnya sudah oke, tapi dia punya penyakit biologis, penyakit reproduksi, yang itu membahayakan nantinya untuk pasangannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dia nanti berbahaya. Kayak misalnya dia mohon maaf impotensi, tanya-tanya dulu. Atau itu kalau kita punya teman, tanya-tanya baik-baik, saya yang apa-apa tuh, saya ini hal-hal bahaya tuh, jari syahadat oke kan, begitu kira-kira. Itu isyarat Pak Fadli, jari syahadat oke kan. Kalau tidak, dia akan mencederai dia punya pasangan nantinya, maka dia haram. Dia harus kemudian mengobati dirinya terlebih dahulu, baru dia menikah. Begitu juga dengan perempuan, boleh jadi dia punya penyakit bawaan yang dia nantinya akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya, lalu akan mencederai kepentingan suaminya, maka dia tidak boleh menikah kecuali dia menyelesaikan perkara itu. Olehnya Pak Fadli dan jamaah, di pengadilan kita itu, kalau berkaitan dengan reproduksi, itu hakim cepat sekali. Hakim cepat sekali sudah tuh. Berkaitan dia tidak bisa memberikan anak misalnya, karena misalnya alat reproduksi. Itu cepat dia punya alasan itu. Begitu. Nah, jamaah, kita harus paham itu. Dia bisa jadi timbul keharaman kalau kita tidak cukup syaratnya, tidak cukup ketentuannya untuk kemudian bisa melaju kepada jenjang pernikahan. Ini bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah Pak Fadli. Yang jais, yang boleh tadi itu yang agak susah-susah lah ya. Yang boleh menikah dia mungkin finansialnya terbatas, tapi oke lah, bisa lah, masih dia bekerja lah ya, masih bisa berupaya lah. Lalu kemudian dia alat reproduksinya bekerja dengan baik, usianya matang. Nah, ini disebut dengan boleh menikah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya rasa pendahuluan yang bisa kita berikan, jabarkan kepada teman-teman semua, bahwa menikah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahwa menikah dia bisa jadi hal yang harus kita lakukan, bahwa menikah bisa jadi hal yang harus kita hindari, bahwa menikah bisa jadi satu titik orang-orang harus menghindarinya sampai dengan hal uzur itu tadi itu bisa hilang daripadanya. Bahwa menikah dia adalah benteng daripada kita berlindung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Fadli, jamaah sekalian, ini saya rasa perlu dipahami sebagai anjuran ya. Jangan sampai wanita-wanita kita ini merasa tidak membutuhkan laki-laki lagi. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada. Kalau sudah menikah itu dia rasa kayaknya saya sudah bosan dengan yang ini, ganti juga. Yang ada terjadi itu tuh. Ini yang terjadi ya. Kayaknya so pasti lihat dia pemuka, ganti boleh geseng. Nah, ini bisa. Bisa tidak? Jadi ibu-ibu sekalian, menikah di usia-usia tertentu memang yang harus kita ingat-ingat kembali, dia adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi menikah ini adalah motivasi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini bukan ibadah yang mudah memang ya. Apakah tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar? Saya rasa Nabi saja, keluarga Nabi. Siapa yang lebih mulia daripada Nabi di antara kita? Nabi pun keluarga. Pernah mendiamkan Aisyah. Nabi pernah mendiamkan Aisyah karena dituduh
sahabat Rasulullah SAW yang lain. Maka keluar disebut dalam sejarah namanya haditsul if, berita tentang fitnah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah Aisyah telah bermain dengan laki-laki yang lain. Jadi Nabi tidak bercerita dengan Aisyah sepanjang beberapa saat sampai dengan turun ayat Al-Quran. Itu keluarga Nabi. Bagaimana dengan keluarga kita? Ustadz ada masalah? Banyak sekali. Jangan tanya ya. Banyak sekali masalah kita. Tapi Masya Allah, menikah itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar-sabarlah ya. Di dalam Al-Quran itu ya, atau di dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya, man nakaha lillah, siapa menikah karena Allah. Kita ini nikah karena Allah ya. Memang dalam hadis disebutkan yang lainnya Pak Fadli, fangkihu ma taba lakum minan nisa ya. Apa di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi ya, tungkahul mar'a li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal ya. Li jamaliha, karena dia cantik ya. Asik. Dulu saya rasa ibu-ibu ini di masa-masa jayanya cantik juga ya. Sampai sekarang juga cantik. Langsung tersinggung. Cantik pasti ya, dan sekarang juga masih cantik-cantik, Masya Allah ya. Tapi saya khawatir pulang ke rumah nanti ini istri saya lempar saya nanti, apa tadi ya, Abah bilang di pengajian tadi cantik-cantik begitu. Jadi ini untuk menyenangkan saja ya. Ibu-ibu ya, li jamaliha, karena cantiknya ya, limaliha, karena dia punya harta ya, kemudian li hasabiha, karena turunan baik-baik, dari turunan yang baik-baik. Fadfar bizatid din taribat yada, kemudian Rabi bilang nikahilah dia karena agamanya, maka engkau akan damai selamanya. Jadi tadi cantiknya, hartanya, turunannya itu bisa jadi juga kita menjadi bahan pertimbangan, tapi kemudian lillah taribat yadak itu kalau kita karena agamanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihlah dia karena agama, karena Allah Subhanahu Wa Taala, menikahlah karena Allah. Maka istahaqqa man wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatillah. Maka kalau kita menikah karena Allah, tadi semua permasalahan kita itu terkait dengan pernikahan ya, terkait dengan kita dengan pasangan, apakah itu komunikasi kita kah, apakah itu tentang pengeluaran dan pemasukan kita kah, apakah itu tentang keturunan kita kah, apakah itu tentang kesibukan kita kah, maka dia akan wilayatillah, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua persoalan dan problema itu. Saya rasa itu dulu Pak Fadli. Mungkin kita pertajam lagi insya Allah di bagian kriteria-kriteria. Ya, baik Ustaz. Jadi dari dasar awal saja terkait dengan anjuran menikah, itu ternyata dalam Islam nikah itu adalah sunnah. Sunnah, baik, benar Pak Fadli, sunnah. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mengeluarkan hadis, siapa yang sudah sanggup menikah tidak menikah, berarti dia bukan bagian dari umat Rasulullah. Berarti ini kan sebuah hal yang cukup berat. Tapi fenomena yang terjadi saat ini Ustaz, bukan cuma di kalangan wanita, tapi sekarang ini laki-laki juga ternyata ada yang sudah punya prinsip, selama masih bisa hidup sendiri, bisa membiayai diri sendiri, menikah urusan nantilah. Sekarang yang penting hidup dengan kondisi yang ada, mau menikmati kondisi yang ada, sampai sudah saatnya saya harus menikah, barulah saya menikah. Makanya tidak heran sekarang ada tren laki-laki sudah 35 tahun baru menikah, 40 tahun baru menikah. Nah, selama periode itu Ustaz, dengan kondisi yang sudah Ustaz jelaskan tadi, secara hukum dia sudah mampu dan segala macam, biologis oke, finansialnya oke, tapi dia memang betul-betul tidak mau mengambil keputusan menikah Ustaz. Bahkan sudah dianjurkan pun dia tidak menikah. Nah, dengan yang tadi Ustaz sampaikan dengan sabda Rasulullah bahwa orang yang tidak menikah adalah bukan umat dari saya. Gimana perjalanan hidupnya itu Ustaz? Iya kan? Sampai 40 tahun tidak menikah, bagaimana dengan ibadah-ibadahnya? Iya kan? Karena ibadah juga bagian dari, dan menikah adalah bagian dari ibadah. Ternyata dia sampai 40 tahun tidak mau menikah, padahal dia sholat iya, puasa iya, zakat iya, segala macam. Bagaimana Ustaz?
Masya Allah, luar biasa ya. Dia sudah matang, sudah hebat finansialnya, sudah cukup lah. Tapi memang ada orang-orang yang tidak memilih untuk tidak menikah ya. Memilih untuk sendirian. Kayak semacam jalan ninja untuk dia. Nah, jalan ninjanya ya. Bapak Ibu, kalau itu dia bagian daripada karena orang kan tidak menikah atau belum menikah, bisa jadi karena keadaan. Mungkin keadaannya, keluarganya mungkin ya. Keluarganya punya hal-hal tertentu ya, pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat dia agak kesulitan untuk menikah. Kalau yang seperti ini maka dia dalam kategori ma'fu anhu ya, ini perlu pendekatan lain untuk keluarga ya. Mungkin karena keluarganya merasa kalau bukan dari marga tertentu maka tidak boleh, dari nasab tertentu tidak boleh, dari suku tertentu tidak boleh. Kalau dia sudah sodorkan biodatanya, ternyata dia anak ke-1, tidak boleh bernikah dengan anak ke-1. Ada berbagai macam pertimbangan kadang yang membuat dia akhirnya di usia-usia tertentu dia sudah kelelahan mencari pasangan karena orang tuanya bilang bukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dikasih yang profesi tertentu dia bilang jangan profesi ini. Dikasih seorang ini tidak boleh semua, banyak tidak bolehnya. Maka karena keadaan ini maka maafu anhu, saya rasa Pak Fadli, dia semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dirinya. Tapi ada yang dia ini adalah tidak menikah itu karena masalah prinsip, masalah ideologi, dia punya pemahaman. Maka saya rasa ini perlu kita luruskan. Bagaimana yang kita jelaskan tadi, dia adalah orang yang bisa jadi jatuh kepada dosa. Dan Rasulullah SAW juga di banyak sabdanya mengatakan afdalus syafaat, sebaik-baik syafaat itu adalah syafaat yang diberikan oleh pasangan ke pasangannya. Ya, kita ini kan belum tentu nanti masuk surga, ya kan? Bisa jadi pasangan kita yang masuk surga. Afdalus syafaat itu sebaik-baik syafaat itu syafaat nanti yang diberikan pasangan ke pasangannya. Mungkin suaminya nanti adalah ada amalnya yang membuat dia masuk surga, lalu dia bisa memberikan syafaat kepada istrinya, atau istrinya punya amalan tertentu yang dia sudah mendahului suaminya masuk surga, lalu dia memberikan syafaat kepada pasangannya. Jadi ketika dia tidak memilih menikah Pak Fadli, jamaah tidak menikah dan memilih tidak menikah sama sekali, dia kehilangan potensi, dia kehilangan kesempatan mendapatkan syafaat terbaik yang kemungkinan itu didapatkan dari pasangannya, begitu. Jadi itu memang Pak Fadli, di dunia kita ini kan menikah itu ada karena ideologis. Kita menikah itu ada sifatnya ideologis memang ya. Kalau tadi motivasinya karena Allah, tapi tujuan-tujuan sub tujuannya itu biasanya karena ideologis. Ada nilai-nilai sakralitas di sana. Dia karena mungkin agama ya kan, bawaannya karena value, nilai-nilai yang dia punya, atau karena prinsip dan tujuan-tujuan tertentu dia akhirnya menikah. Ada juga memang menikah itu karena transaksi Pak Fadli. Nikah itu transaksi dan itu sah selama syarat dan ketentuannya sah, begitu. Apa nikah karena transaksi itu? Bisa jadi dia kalau zaman dahulu menyebarkan agama, ya, menyebarkan agama. Ulama kita dikirim dari di Kekhalifahan Utsmani, dia masuk ke Indonesia, dia nikah di Jawa. Dia pergi ke Maluku, dia nikah di Maluku. Dia pergi ke Tohoru, dia nikah di Tehoru. Dia pergi di Saparua, dia nikah di Saparua. Banyak ibu. Walhamdulillahirabbil. Tapi dia bertanggung jawab akan itu. Ini saya khawatir. Dan tidaklah dia menikah itu kecuali dia telah mempersiapkan segalanya, ya. Ada yang kayak gitu, ada mungkin karena politik. Nikah transaksi politik, terjadi atau tidak terjadi. Dia menikah karena mungkin ada transaksi di sana. Kalau nikah dengan ini nanti mungkin nilai kapital, baik kapital materi maupun kapital suara itu bisa jadi lebih banyak daripada dia tidak menikahinya. Maka ini adalah tujuan daripada menikah itu, ada transaksi terjadi di sana. Namun semua balutan itu Pak Fadli, ya, balutan yang semua itu tadi, kita harus cari tujuan kita. Tujuan kita ini apa sih menikah ini, ya? Sehingga kita punya alasan yang lebih lama untuk bertahan dengan pasangan kita, Bapak Ibu sekalian. Lebih lama bertahan dengan pasangan karena tadi tujuan motivasi kita itu apa, begitu? Apakah karena transaksinya kah? Atau karena dia ideologi, ada nilai-nilai sakralitasnya kah?
Atau memang ini kita menikah untuk ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti karena apa? Di pertengahan perjalanan pernikahan, wajahnya berubah, ya. Line smilingnya juga akan keluar, ya. Giginya juga bakal akan tanggal satu persatu, rambutnya akan beruban. Itu omong kosong lagunya itu. Aku mencintaimu sampai rambut beruban itu meskipun masih panjang lah itu omong kosong. Itu saya rasa kita perlu banyak alasan untuk kemudian terus mempertahankan pernikahan kita. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi kalau dia sifatnya ideologi, ya, prinsip-prinsip yang dia memilih untuk tidak menikah, maka harus kita luruskan Pak Fadli. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kesempatan, ya, untuk mendapatkan syafaat daripada pasangan-pasangan kita. Masya Allah. Jadi kalau satu pasangan itu potensi mendapatkan syafaatnya ada, bagaimana kalau ini tidak boleh dilanjutkan? Nah, ini ibu-ibu. Kalau yang sudah saya tidak lanjutkan. Kayak saya begitu lanjutkan, saya takut ibu sama yang berteriak dari situ. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah, jadi kalau kita sudah mendengarkan sekilas yang sudah Ustaz sampaikan, ternyata ibadah itu, ya betul tadi yang Ustaz sampaikan, nikah itu ibadah yang paling terberat sebenarnya. Karena dimulai dengan kita berjanji demi Allah, ya Ustaz, saat akad nikah, dan perjalanan selanjutnya itu ya banyak hal yang kita hadapi. Terkadang kita sendiri tidak membayangkan, betul, mungkin dulunya berpikirnya sehidup semati, gitu kan? Tapi tiba-tiba berubah kata sehidup semati sendiri, gitu kan? Ya, semati sendiri. Nah, bahkan kadang-kadang juga ada tren yang kita lihat sekarang, Ustaz. Kadang-kadang ibu-ibu yang sering ngomong, dan ini kadang-kadang jadi gibah. Kalau istrinya baru meninggal, belum 40 hari suaminya sudah posting perempuan, pasti gibah oleh ibu-ibu. Itu bini kubur belum kering lagi, dia cari perempuan lain. Iya kan Ustaz? Tapi kalau ibu-ibu ketika suaminya meninggal, mungkin dia bisa bertahan lama. Kadang sampai 5-6 tahun tidak menikah, ya kan? Sampai memang ketemu dengan pasangan yang pas, baru dia mengambil keputusan untuk menikah lagi. Itu alasan-alasan pertimbangan. Dan ini memang juga terjadi pada saat penentuan calon pasangan untuk mereka yang belum menikah nih Ustaz. Kalau laki-laki ya mungkin Ustaz bilang kriterianya tadi sudah gampang ya. Cantik, punya uang lah minimal, sehat secara biologis, agamanya bagus. Tapi perempuan ini kalau dia menikah kriteria 4 tapi ditambah dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, belum tambah kriteria keluarga. Akhirnya kasihan saudara-saudara laki-laki ini kadang-kadang susah sampai di tengah jalan. Kayak lagu di Ternate bilang 100 juta baru jadi. Mohon maaf nih Ustaz, kita bukan bicara tentang ini. Tapi itu yang kadang-kadang membuat laki-laki mundur. Iya kan? Nah, apakah ini masih bagian dari yang menikah tadi Ustaz bilang transaksional? Secara hukum Islam, apakah dibenarkan misalnya ketika pihak keluarga meminta dan laki-laki tidak sanggup, dia mundur? Bagaimana perjalanannya dia selanjutnya? Ini cantik banget ya ilustrasinya. Tapi untuk membahagiakan Ibu Saman, karena kita tadi sudah banyak melukai hatinya, ada satu riwayat Pak Fadli untuk membahagiakan ibu-ibu kita ini. Man sarrahullah ayyulqiyallahu tahiran mutahhiran. Siapa laki-laki, siapa saja laki-laki yang mau berjumpa dengan Allah dengan status suci, ya, suci dan murni, ya, suci dan bersih, ya. Siapa seorang laki-laki yang mau bertemu Allah dalam keadaan bersih dan suci tadi, ya Pak Fadli, fayulkihi bizaujatin salihah, maka dia harus membawa ke hadapan Allah itu wanita istri yang salihah. Jadi salah satu syarat seorang laki-laki jika ingin bertemu atau salah satu cara laki-laki ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus punya
istri yang soleha. Nah kalau kayak Ibu Saman ya kan yang soleha nih, masya Allah, itu salah satu tiket, ya kan? Tiket dari untuk Bapak Saman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu Ibu Saman dan ibu-ibu yang lainnya dan bapak-bapak yang lainnya, ya. Misalnya nih kita kan punya anak ya nanti insya Allah, atau kita punya tetangga, kita punya kolega, kita punya keluarga, lalu kita punya anak perempuan, datanglah laki-laki mau meminangnya, kira-kira apa yang menjadi pertimbangannya? Tentu tadi ya secara manusiawi banyak sekali ya, dia anak keberapa, ya kan? Dia dari turunan mana, dia keluarga apa, orang suku ini tidak boleh nikah dengan suku ini terlalu dominan, dengan suku ini terlalu lebih dominan. Itu banyak sekali kita dapatkan budaya itu di keluarga di negeri ini. Tapi bagaimana sebenarnya agama ini mengatur? Ya, kita nantinya punya anak perempuan misalnya, atau anak kita, tetangga kita dan seterusnya. Lalu datang laki-laki yang mau menikah, Pak Fadli, dia datang baik-baik gitu. Maka Nabi bilang, idza jaa ahadum minkum, jika seorang datang kepada kalian, laki-laki datang kepada kalian, dua, dia punya yang bawaannya ada dua. Dia datang dengan dua hal, man tardawna dinahu wa khuluquhu. Engkau pada laki-laki yang datang itu rela atas agamanya, artinya dia sholat baik, dia puasa baik, dia kemudian hormat pada hal-hal yang dia nilai-nilainya adalah nilai-nilai religi kita, maka dia menutup auratnya, dia menjaga lisannya, man tardawna dina wa khuluquhu, akhlaknya baik, hormat sama orang tuanya, hormat sama dia punya rekan-rekan kerjanya, rekan kerjanya bilang dia adalah orang baik-baik, dia tidak mendustai apapun yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang benar, dia tidak mengkhianati, dan hal-hal yang memang secara moral dan sosial kita anggap dia adalah sesuatu yang baik. Man tardawna dinahu wa khuluquhu, dua alasan ini, laki-laki yang baik agamanya dan baik dia punya akhlak, ya, secara moral, secara agama dia baik, Pak Fadli, itu menjadi pertimbangan utama. Fazawwijuh, kata Nabi, fazawwijuh, maka nikahikanlah dia. Dia mau ketongpung anak ini dia dokter. Dia dokter, dia S3, dia anak terakhir, dia cantik, lalu apa lagi Pak Fadli? Oh, dia karirnya bagus, datang laki-laki. Kasihan, datang laki-laki, kasihan. Kasihan ini laki-laki ya, entahlah bagaimana, entah berat, tapi dia dalam berita apapun yang kita dapatkan dari informan kita, itu dia adalah baik agamanya dan baik akhlaknya. Fazawwiju, kata Nabi, kas kaweng dia. Berat atau tidak itu Ibu, Bapak Ibu? Berat sekali, ya. Kita punya anak dalam high class tertentu, high value tertentu, ya. Kemudian datang orang dengan sesuatu yang ringkih begitu, tentu itu berat. Tapi kalau dalam timbangan agama, fazawwiju, maka nikahkanlah dia, wa illa fasatarawna fasadan kabira. Jadi kalau tidak kita nikahi, bisa jadi akan terjadi kerusakan-kerusakan yang besar. Apatah lagi Bapak Ibu, anak perempuan kita sudah memberikan sinyal dia menyukai juga atau meridhoi juga laki-laki yang datang. Sebuah kisah Julaibib, tentu Julaibib ini sudah banyak kali kita dengarkan. Julaibib ini anak miskin, bukan lagi miskin, ditambah lagi, diparahkan lagi dengan wajahnya. Ya inilah Beauty and the Beast, ya kan? Dia tidak terlalu memang tidak menjanjikan, wajahnya tidak menjanjikan, ya kan? Lalu dia miskin, dia tidak menjanjikan, tapi kemudian dia mau menikah. Nabi kemudian kasih rekomendasi, pilih perempuan sana, pun orang tua, lalu bilang, apa yang kau punya hajat? Lalu dia datang dengan percaya diri, ya. Dia mau tidak mau harus, karena dia mau menikah nih. Dia datang lalu dia bilang kepada orang tua si gadis, wahai orang tua, saya mau menikah, ya. Saya mendapat rekomendasi dari Nabi mau menikah dengan anak. Lalu orang tua tadi itu menolak dengan halus, tapi anaknya di dalam kamar mendengarkan, Pak Fadli, jamaah,
ya, anaknya mendengar. Lalu kemudian anaknya bilang, apakah kalian menolak atas apa yang telah Rasulullah SAW pilihkan? Begitu. Fazawiju, bisa jadi dengan menikahkan tadi itu, menikahkan orang yang baik agamanya, baik akhlaknya dengan anak kita, maka dengan itu nanti Allah datangkan kebaikan yang melimpah ruah. Jadi kalau sekarang apakah dia transaksi masih dianggap sah atau tidak, saya rasa itu pertimbangan yang tidak bisa, manusiawi sekali. Tapi ada pertimbangan agama yang perlu kita jadikan. Jadi agama tidak menutup kemungkinan sisi-sisi manusiawi itu kita tadi Pak Fadli. Dia bisa jadi barometer juga. Dia punya cantiknya, Masya Allah, agama kita sebutkan. Secara gamblang agama kita sebutkan. Kalau dia laki-laki berarti dia baby face lah. Bukan baby face, baby itu lain, ya, baby, ya, baby face, ya. Dia punya muka lumayan lah, ya kan. Lalu kemudian lihat dia tampan, dia cantik, dia punya kemampuan, ya kan. Dia punya kemungkinan untuk tazawwajul waludil wadud, nikahi perempuan yang mungkin dia punya potensi melahirkan banyak anak, ya. Jadi kalau makanya laki-laki kalau mau nikah perempuan ya dilihat, jangan juga bagaimana cara mengetahui dia punya turunan banyak, lihat dia pung mama berapa, dia pung anak, begitu saja ceritanya. Lihat mamanya ini punya saudara berapa banyak, lihat dia pung papa saudaranya berapa banyak, lihat dia pung kakek nenek berapa banyak saudara, begitu caranya. Bukan diduga-duga, oh mereka memang turunan orang yang banyak-banyak keturunannya. Begitu Pak Fadli, tidak ada yang menutupi sisi-sisi kemanusiaan kita, namun agama menjadi salah satu ukuran barometer mutlak yang paling kokoh untuk menjadi pilihan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai menjalankan ibadah sholat maghrib. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian, teman-teman dari OJK, dari sempat hadir, dari Bank Mandiri, dari PNI dan juga tuan rumah saya berbeda kita dari Bank BRI yang sudah masih bersama-sama dengan kita di kajian kita di malam hari ini. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di malam hari ini masih dengan anjuran menikah dan hukum-hukum pernikahan. Seperti yang saya sampaikan, mungkin sebelum Ustadz melanjutkan materinya, mungkin ada yang ingin berdiskusi dengan Ustadz, menanyakan seputar apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, atau mungkin ada hal lain di luar materi yang terkait dengan apa yang kita bahas di malam hari. Kalau tadi Ustadz kan sudah membahas tentang hukumnya seperti apa, anjuran menikah itu seperti bagaimana, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pernikahan segala macam. Dipersilakan kita berinteraksi di sesi yang kedua ini, sambil mungkin ada materi yang sudah juga Ustadz siapkan yang masuk dengan apa yang Bapak Ibu jamaah pertanyakan. Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan bertanya terkait dengan menikah lagi. Kebetulan saya sudah berkeluarga, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ini terkait dengan beberapa hal mungkin dalam berumah tangga Pak Ustaz. Jadi biasanya kita itu kan kalau di rumah keluarga ya, maksudnya rumah kita pribadi itu kan pasti ada tamu kayak dari keluarga istri atau dari keluarga kita, seperti itu Pak Ustadz. Nah terkadang juga tamu itu bukan hanya kayak saudara kandung atau ipar kandung, tapi kan ada keluarga ya, mungkin dari istri atau dari kita gitu Pak Ustadz. Nah yang menjadi ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, seperti apakah Islam itu mengatur tentang tamu yang keluarga tapi bukan muhrim seperti itu. Di satu sisi misalnya nih mereka mau tinggal taruhlah sehari 2 hari atau seminggu, mungkin kita masih bisa untuk mentolerir hal-hal itu yang mungkin karena ada keperluan.
Tapi ada juga misalnya yang mungkin mohon maaf nih Pak Ustadz, kayak mau numpang tinggal dalam beberapa waktu yang tidak bisa kita tahu waktunya gitu. Nah, kira-kira di satu sisi kita melihatkan keluarga ya, tapi di satu sisi juga kita menjaga dari hal-hal yang sampai ada fitnah, apalagi tamu itu dia bukan muhrim yang mungkin dia sudah dewasa, katakanlah dia sudah cukup dewasa lah seperti itu. Nah, mungkin saya mohon penjelasan Pak Ustadz, seperti apa kita melihat Islam mengatur hal tersebut, dan seperti apa kita memposisikan diri kita untuk ketika kita berhadapan dengan hal yang seperti itu. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ini penting untuk kita semua, untuk diri saya dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jika kita biasanya datang keluarga ya, keluarga ini kan tidak semuanya yang dihitung dalam kategori muhrim atau mahram, yang dia boleh melihat bagian-bagian tertentu dari aurat kita. Aurat-aurat yang khafif tentunya, bukan aurat-aurat yang sifatnya berat begitu, yang masih wajar untuk diperlihatkan, kayak kaki atau rambut istri kita, atau kita mungkin bagian betis kita dan seterusnya, yang masih khafif, yang masih mungkin untuk diperlihatkan. Keluarga-keluarga ini tentunya mereka agak sedikit longgar untuk kita bercengkrama, untuk kemudian leluasa untuk membuka beberapa privasi kita. Tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada keluarga yang memang dia entah jauh gitu, sudah 20 kali dilipat baru ketemu dia dari sisi keluarga, dan memang bukan muhrim sama sekali. Bagaimana Islam mengatur bahwa bertamu dalam agama kita itu diatur paling lama 3 hari, itu bertamu tuh namanya bertamu itu paling lamanya 3 hari. Hukmud diyafah dalam agama kita, diyafah itu bertamu itu paling lama 3 hari. Kalau 3 hari kita akan tanyakan apa tujuannya, apa yang dia maksud dari kedatangannya, begitu. Nah, lebih daripada itu sebenarnya bukan bertamu lagi, dia itu ibaratnya sunumpang tinggal itu ya, ibaratnya dia sunumpang tinggal di kita. Bagaimana cara kita? Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk memisahkan biliknya dengan bilik kita, dipisahkan. Sebagaimana kita kalau memungkinkan untuk memisahkan bilik-bilik anak laki-laki dan perempuan yang seharusnya kita pisahkan memang, maka kita pisahkan. Anak laki dalam agama kita bukan hanya keluarga tadi, tapi anak laki-laki dan anak perempuan kita pisahkan biliknya, apatah lagi dia adalah orang yang jauh dari sisi silsilah dan keturunan, maka dia harus dipisahkan biliknya. Akses untuk masuk ke ruang-ruang privasi kita juga dibatasi. Kayak misalnya istri kita kan masak di rumah ya, masak mungkin di rumah, dia kemudian mungkin kita mau melonggarkan beberapa busananya ya, mungkin pakaiannya harus ada yang dilepas dalam beberapa saat, maka ini juga harus kita berikan rules bagi para orang-orang yang seperti ini, di mana mereka harus masuk, di bilik mana mereka, ruang-ruang mana yang mereka bisa akses, itu harus kita bicarakan dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah. Makanya banyak tuduhan-tuduhan, ipar adalah maut, ya kan, maut dan seterusnya, maut banyak mautnya lah, bukan hanya ipar maut, sepupu maut ya, tetangga rumah maut ya kan, dan lain-lain maut itu. Karena apa? Memang kita tidak membatasi diri ya, tidak memberikan rules, tidak memberikan aturan-aturan yang jelas. Jadi agama mengatakan seperti itu, memisahkan ranjang anak laki-laki dan anak perempuan, apatah lagi dia adalah tetamu kita ataupun orang-orang yang jauh dari silsilah dan dari keturunan. Maka sebaiknya rumah itu ada bilik khusus. Saya kemudian takjub dengan guru-guru kami punya rumah ya. Rumahnya itu ada 2 akses. Akses yang khusus tamu datang yang bukan kayak kita murid-muridnya datang nih, maka ada ruang kamarnya khusus, WC-nya khusus, dan dia tidak bisa akses ke dalam rumah utamanya. Nah, karena rumah utamanya apa? Rumah utamanya adalah akses di mana istrinya mungkin nanti melonggarkan beberapa aturan pakaiannya, begitu. Jadi kita tidak melihat di rumah utamanya. Kita bisa masuk ke rumah utamanya di bagian-bagian tertentu, hanya di bagian perpustakaannya yang dipisah jauh daripada ruang bilik keluarganya. Nah, karena nanti ada orang yang matanya itu berpenyakit, Bapak Ibu sekalian, matanya berpenyakit. Hanya lihat
tangannya saja dia sudah mulai ada gejolak hasrat. Ada yang kayak gitu. Dengar suaranya saja orang kadang sudah terpesona begitu. Nah, itu yang kayaknya perlu kita berhati-hati padanya. Saya rasa itu Bapak. Jadi mungkin kita nampung dengan bagian-bagian aturan-aturan. Kalaupun tidak bisa maka dengan sopan kita bilang, ya karena kita punya rumah yang kita ada privacy di sana, ada hukum yang berlaku di sana, ada kemudian tata kelola dan tata aturan, dan memang kita menikah ingin membangun rumah yang kita mengaturnya secara utuh gitu. Jangan sampai nanti mungkin keluarga yang datang tidak mengerti aturan-aturan yang kita mainkan, misalnya tidak boleh caci maki di dalam rumah, sedangkan rumah kita ada anak kita yang sedang kita ajar. Jadi bias lagi ajaran-ajaran yang kita punya begitu. Atau kita kesibukan kita sudah tidak lagi mampu untuk mengatur orang-orang yang datang berikutnya yang dia harus kita cari malam harinya, kita kasih beberapa macam perhatian tambahan. Tentu ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi bagi kemudian kita kalau dengarkan beberapa ketentuan tadi, dipisahkan biliknya jika memang tidak memungkinkan karena kondisi kita tidak baik atau belum pada saatnya, maka kita mohon maaf untuk kemudian bisa nanti suatu waktu untuk dia mungkin bergabung ketika itu. Jadi ini perlu effort juga, saya rasa perlu usaha bicara ya, perlu keterampilan kita komunikasi dengan keluarga juga. Tapi ala kulli hal seperti itu Bapak, bahwa bahkan Nabi memisahkan antara bilik istri dengan istri lainnya. Begitu apalah lagi dengan yang bukan mahram seperti tadi itu, maka sudah sepatutnya kita lakukan seperti itu. Gitu ya Bapak. Ya, baik Ustaz. Jadi secara tidak langsung memang sudah diatur ya Ustaz ya, paling lama 3 hari. Itu buat yang memang bukan keluarga langsung ya Ustaz ya. Mungkin kayak kadang kita bilang adik ipar yang sento ipar yang keberapa. Itu kadang-kadang kan juga begitu, adik sepupu, bapak pu anak lagi. Bingung gitu kan, anak lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita juga sering menghadapi kondisi kayak gitu. Ada keluarga yang telepon, ada yang mau datang, ini segala macam boleh terima seng gitu kan. Nah kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita harus menerima, tapi ternyata ada batasan-batasan yang diajarkan dalam agama Islam sendiri. Karena ya itu tadi ya kayak Ustadz bilang, mungkin dalam rumah tidak terbiasa ngopi, atau tidak bisa merokok. Kadang-kadang kan kita terima tamu perempuan, mohon maaf, tidak sengaja dia memang merokok, dan kita sendiri padahal mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa tidak boleh merokok. Ternyata ada yang kita terima keluarga sendiri yang merokok. Itu mungkin efeknya juga ke anak keturunan kita. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mungkin ada hal yang tadi Pak Ustadz jelaskan, mungkin belum sempat terjawabkan. Apabila suami meninggal terus dianjurkan nikah lagi, namun belum sempat dapat 40 hari untuk menyebutkan masa iddahnya, kalau tidak salah, itu hukumnya seperti apa? Lalu yang kedua, kalau sering kita belajar dulu waktu ngaji, itu kalau nggak salah ada tahapan anjuran nikah, itu ada tahapan ta'aruf, perkenalan. Di saat dulu itu cuma diperkenankan untuk melihat telapak tangan sama wajahnya sekilas, gitu. Tapi ada hukumnya haram yang tadi Ustaz jelaskan, gitu. Apabila ada hal yang terjadi pernikahan yang berdampak buruknya nanti, itu proses rumah tangganya berharap tidak ada proses cerai di situ. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, seperti apa Ustaz? Dan hukumnya apa? Apa masih dikategorikan lima lagi dalam aturan hukum? Karena substansi pernikahan ujung-ujungnya kalau semua kitab yang menjelaskan nikah dalam buku itu ujung-ujungnya seks, Ustaz. Gitu. Dan seks, kalau nikah orientasi ke situ, Allah juga tidak suka karena potensi manusia itu layaknya hewan katanya. Gitu. Hukumnya seperti apa Ustaz? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima
kasih banyak. Laki-laki belum kering kubur istrinya 40 hari Pak Fadli ya. Apakah dia boleh nikah lagi atau gimana? Masa iddah itu diperuntukkan untuk istri sebenarnya, untuk wanita. Masa iddah itu tujuannya, masa iddah itu maksudnya masa menunggu bagi seorang perempuan ketika dia ditinggal hidup atau ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah kembali. Itu untuk perempuan, namanya masa iddah, masa menunggu. Ya, di dalam Quran disebutkan salatha quru, dia 3 kali suci atau 3 kali haid. Dia harus menunggu kurang lebih ya berapa tuh? 3 bulan ya, 3 bulan. 3 kali suci, 3 kali haid. Itu kalau ditinggal oleh suaminya, dicerai hidup ataupun dicerai mati. Kalau dia punya janin di perutnya, maka dia menunggu sampai anaknya lahir. Jadi masa iddah itu tujuannya untuk memastikan perut atau janin daripada wanita tidak ada pembuahan, tidak ada janin di sana. Di perut wanita itu, di rahimnya tidak ada janin. Itu sebenarnya tujuan dari masa iddah, sehingga tidak bercampur antara sperma ya ataupun turunan ya, ataupun kita bisa mengidentifikasi mana turunan fulan dan mana turunan si fulan yang lain. Jadi itu maksudnya masa iddah. Masa iddah itu dimaksudkan untuk wanita saja. Kalau laki-laki tidak menggunakan masa iddah, namanya masa masa etika ya, masa etik secara etis. Kalau dia baru 1 hari langsung dia kawin lagi, itu kayaknya tak lalu ya, berarti dia so simpan dari lama itu. Dia so tunggu-tunggu, dia pun momen. Meskipun tidak menunggu apa-apa, laki-laki kan tidak mengandung ya, tidak melahirkan dan tidak ada prosesi itu. Jadi dia boleh saja menikah sebenarnya kapan saja ketika dia ditinggal oleh istrinya misalnya Pak Fadli. Tapi secara etika, secara moral, mungkin secara kebiasaan kita mungkin menunggu beberapa saat sampai kemudian dimungkinkan untuk dia bisa menikah secara etis begitu. Ya 40 hari mungkin, atau ya 3 pekan mungkin, atau 2 hari 3 hari mungkin. Ya itu tentu secara urf, secara kebiasaan dalam satu negara dengan negara lain, budaya dengan budaya lain tentu berbeda. Jadi itu ketetapannya. Masa iddah tadi dimaksudkan untuk wanita. Kalau untuk laki-laki tidak punya masa iddah. Lalu bagaimana dengan ta'aruf tadi? Ketika dia menikah, lalu ketika ta'aruf kan hanya boleh melihat wajah dan tangannya, ya kan? Wajahnya dan tangannya. Lalu ketika selanjutnya menikah tadi, ternyata ada gangguan ya di seksualitasnya mungkin, karena memang kita hanya tahu di wajah dan telapak tangannya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau mau mengerti bagaimana apakah wanita itu sehat atau tidak, memang ada beberapa ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari melihat wajah. Dari wajah itu sebenarnya kita tahu wanita itu akan mendatangkan ketenangan. Tentu dari wajah yang dilihat laki-laki tadi, bukan sekilas melihat wajahnya, tapi melihat apakah ada penyakit yang bisa dicerminkan oleh wajahnya. Dari matanya itu bisa kita tahu dia mungkin ada penyakit apa. Dari telapak tangan sebenarnya dia akan memperlihatkan tingkat kesuburan. Wanita ketika memperlihatkan telapak tangannya itu sebenarnya dalam ilmu pengetahuan tertentu, Bapak Ibu ya, itu diketahui tingkat kesuburannya. Oh, ini wanita subur, ini wanita tidak subur, ini wanita kemungkinan subur, kemungkinan tidak subur. Maka tadi perlu pendekatan genetiknya. Oh, mamanya banyak anak, bapaknya banyak anak, dari keturunan banyak anak, maka kemungkinan dia juga berpotensi punya keturunan. Jadi ketika nazar, ketika kita melihat misalnya dia bercadar nih, maka dibukakan cadarnya, kita lihat dari sana, nanti kita lihat oh dia muktabar, dia bisa dikatakan bolehlah gitu kita nikahi. Secara wajah mungkin dia menadahkan, menenangkan, masuk dalam kriteria kita, boleh dilihat. Lalu tangannya nanti kita melihat kesuburannya. Lalu kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana? Itu kan berbahaya ya. Sudah disuruh nazar tapi dia tidak mengerti ilmunya. Bawa orang yang bisa mengerti ilmunya. Apakah itu nanti adalah orang yang kita percayai dari guru spiritual kita, guru agama kita, atau dia adalah keluarga kita, dia adalah ibu kita, dia adalah ayah kita yang tahu
tahu nilai-nilai kesuburan dari telapak tangan. Jadi laki-laki dibolehkan, tidak boleh tidak melihat. Dia harus melihat istrinya. Meskipun di zaman dahulu kala ada nenek-nenek moyang kita menikah tahunya istrinya ketika di pelaminan saja. Ya, tapi Islam tidak begitu. Islam maunya kita melihat wajah istri kita. Makanya ada ta'yin az-zawaj, ta'yinuz zauj, ya, menentukan ataupun memastikan bahwa dia memang pasangan kita. Begitu, memastikan dia adalah yang kita mau ini si anaknya fulan, yang ini yang fulanah ini, itu ya. Jadi sehingga kasus-kasus yang tadi Bapak ketika sudah menikah ternyata ada masalah di seksualitasnya, ada masalah di masalah dia ada di biologisnya, maka tentu ini akan merugikan pihak tertentu, pihak salah satu pasangan. Oleh karenanya di titik tertentu Islam mengatakan dia haram menikah sebelum dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keturunan. Makanya atau yang akan merugikan pasangannya, begitu. Jadi Bapak Ibu, itulah maksud daripada kita ta'aruf atau nazar. Ta'aruf itu bukan berarti pacaran yang dimaksudkan oleh orang-orang hari ini. Dia boleh boncengan, dia boleh kenalan lebih dalam, dia boleh, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Ta'aruf itu dimana kita melihat pasangan kita, calon pasangan kita, dimana kita klik antara satu dengan yang lain lalu melihat di batasan wajah dan telapak tangannya untuk mengetahuinya. Lalu setelah itu nanti ada tunangan. Tunangan itu ibaratnya khitbah, ya kan? Tunangan itu dia bisa menukar cincinnya, ya, atau menukar atau memberi tanda bahwa dia sudah diikat. Kemudian nanti baru bisa akad atau walimah. Begitu kira-kira runutannya. Nah, jadi saya rasa seperti itu untuk memastikan bahwa dia tidak ada problema, ya, seksualitas dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita ini pasangan-pasangan yang kita pilih atau nanti akan kita pilih adalah pasangan-pasangan yang meneduhkan, ya kan? Kalau dia sudah memberikan keturunan, kita syukuri turunan itu. Memang di dalam Quran juga disebutkan, ya Bapak, ya, ada orang yang dia yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Begini Pak Fadli, dia punya berita dalam Al-Qur'an, ada orang di dalam dunia ini yang hanya diberikan anugerah anak laki-laki saja. Secara genetik memang dia hanya punya anak keturunan laki-laki saja. Atau ada juga secara genetik dia hanya punya turunan perempuan saja. Itu dalam Quran disebutkan. Atau dia punya kemampuan untuk dapat laki-laki dan dapat perempuan. Atau Allah juga anugerahkan dia mandul. Jadi bahasa Quran itu semuanya adalah anugerah. Punya laki-laki saja anugerah, punya perempuan saja anugerah, punya laki-laki perempuan anugerah, atau bahkan dia mandul, itu juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri. Sepanjang kita sudah mengetahui dari zamannya, kita tidak seperti tertipu Pak Fadli. Kok dia tidak kasih tahu dari awal sih? Begitu kan masalahnya, kita merasa tertipu. Maka untuk menghindari itu kita lebih terbuka di masa-masa ta'arufnya. Terima kasih, saya rasa itu. Baik Ustaz, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ustaz bilang bersama bertanya kayaknya. Ya, kita lanjutkan. Oh, masih ada. Silakan. Ibu nggak bertanya, bapak yang bertanya. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini terkait dengan budaya antara satu daerah dan daerah. Terkait dengan budaya kita adalah kita bahwa di tradisi budaya yang kalau buat saya sih itu sangat yang mungkin pernah lihat sudah difilmkan semuanya uang panai semuanya. Saya pikir ini menjadi budaya yang
saya mungkin saya mungkin menjadi terhambat juga proses-proses pernikahan mungkin dari sisi syariat Islam itu tidak terlalu menjadi hal yang pokok, menjadi hal yang wajib. Nah, kalau kita perhatikan di bumi itu strata sosial itu sangat mempengaruhi berapa uang panen atau uang belanja yang harus kita serahkan ke perempuan, serahkan dari belanja darah, semakin dilarangnya semakin mahal, status sosial. Kalau dia anak pejabat ya mungkin dia akan mahal lagi, apalagi kalau sudah berdarah biru, pejabat dan anaknya sarjana, beda haji lagi, itu kan haji lagi, sosial juga sosial juga ya. Jadi kalau semuanya ini ya kita terakhir dengan kita terakhir dengan Orang Sulaiman yang sangat luar biasa, hebohnya dia dikasih sehingga ini menjadi satu budaya yang kita edukasi ke masyarakat kita bahwa itu adalah satu syarat dan wajib dalam proses pernikahan. Jadi yang saya ingin tanyakan syarat-syarat yang prinsip sebenarnya dari pernikahan itu apa yang menjadi dari wajibnya kita, sehingga kita tidak terbelenggu dengan kondisi seperti ini, karena kejadian seperti ini terus menerus. Ada teman orang Padang, ada teman pacaran dengan orang Bugis. Ini kan budayanya sangat bertolak belakang. Sangat sudah serius mau ke pernikahan, ternyata serius dia dengan orang keluarga yang dari Padang. Kalau laki-laki di Padang, kalau walikan dari Bugis, saya kira ini budaya-budaya yang perlu kita edukasi masyarakat supaya bukan menjadi penghalang melaksanakan pernikahan. Kalau ini tidak ada habisnya, karena ini kan juga kalau ini masalah prestise juga, ya. Kalau ada keluarga teman pernikahannya sengaja, paling tidak itu menjadi standar. Ya, kira-kira bagaimana ini Pak Ustaz? Prinsip dasar bagaimana dalam pernikahan? Prinsip dasar apa saja supaya kita menjadi pegangan pada saat pelaksanaan, jadi pegangan. Suatu saat kita menikahkan, Baik, terima kasih Pak. Saya punya anak laki-laki dua. Dan dia laki-laki semua dua. Artinya saya harus menyiapkan banyak hal. Atau nanti mereka ketika besar harus menyiapkan banyak hal. Dari darah yang Bugis itu saya rasakan. Benturan juga dengan kita punya kondisi-kondisi nantinya Pak sama. Pertama bahwa apa yang terjadi dalam budaya kita di negeri ini itu juga terjadi dalam budaya orang-orang di luar negeri lain. Di Arab itu jauh lebih berat lagi. Di Arab ketika mereka mau nikah, mereka harus punya rumah kayak tadi yang ditanyakan itu. Supaya apa? Dia pisah antara rumahnya yang mau menikah tadi dengan orang tuanya, karena menurut mereka aib menggauli anaknya orang di rumahnya. Itu aib. Jadi mereka harus punya rumah dulu. Jadi kalau disebut punya rumah dulu, baik nanti itu disewa atau dimiliki, itu akan memberatkan. Belum lagi dengan biaya-biaya yang mereka keluarkan. Jadi bukan hanya di kita saja, budaya kita saja, di budaya negeri lain juga terjadi. Bahkan di Arab 2 kali maharnya dibayar 2 kali.
mahar sebelum kita menggauli istri kita. Mohon maaf kalau bahasanya agak sedikit tidak pantas. Dan mahar setelah kita bermalam dengan istri kita. Itu dia punya mahar. Ada dua budaya itu. Nah lalu bagaimana dengan kita di negeri ini? Apakah itu menyulitkan? Tentu saja menyulitkan beberapa situasi ya. Karena mungkin ketika menikahnya nanti di orang yang tidak sekufu dengannya. Kalau tadi kita menyebutkan pejabat dengan pejabat, mungkin yes dia sekufu, setara dengan kemampuan laki-lakinya, bisa mengimbangi keinginan daripada panai ataupun uang belanja yang dibebankan oleh wanita. Jadi masih dalam kondisi sekufu. Tapi bagaimana situasinya kalau ini anak, dia menyukai orang-orang dari strata ekonomi tentunya, atau strata sosial yang lebih rendah daripadanya. Tentu nanti akan memberatkan situasi itu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu kita yang sudah tersibuk, tercelupi, terwarnai dengan berbagai macam pengetahuan dan kemudian kemodernan waktu, ya, pengetahuan kita juga berkembang, kebudayaan kita juga berbeda, lalu infiltrasi keinginan kita ataupun hal-hal lain yang kemudian mendukung daripada memudarnya itu, saya rasa sudah bisa kita katakan di majelis ini. Pertama, sebaik-baik wanita tentu yang maharnya paling ringan, bukan paling murah, bukan paling ringan. Nah ringan itu tentunya klasifikasi satu orang dengan orang lainnya berbeda. Mahar itu beda dengan ceritanya uang belanja. Mahar itu adalah harta yang diberikan oleh laki-laki menjadi pegangan si perempuan, bukan untuk keluarga. Jadi mintalah sesuatu itu berharga dan bisa dinominalkan, ya, dia menjadi sesuatu yang diinvestasikan. Makanya di ulama itu tidak menganggap seperangkat alat sholat itu sebagai mahar, apalagi surat Al-Fatihah. Mohon maaf, tidak dianggap sebagai, karena apa? Tidak bisa diinvestasikan. Jadi nilai mahar itu maksudnya nilai investasi bagi seorang perempuan. Nanti wanita yang minta, saya minta, boleh menyebutkan merek sayang, Fortuner, gitu. Yang terbayang di kepala saya Fortuner, gitu. Boleh nggak minta Fortuner? Kalau sebaik-baik perempuan tadi yang paling ringan, lihat kita punya calon nih, oh dia ternyata pilot. Nah kalau pilot kan mungkin bisa beli Fortuner karena yang dia kendarai jet pribadi, gitu. Jadi tergantung murah tidaknya atau ringan tidaknya, tergantung dari klasifikasi si laki-lakinya. Jadi mahar itu investasi, ini yang pertama kali kita paham. Jadi kalau kita punya anak perempuan, harusnya kita didik dia bahwa nanti yang dia minta itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pegangan dia. Kalau mungkin suaminya nanti buruk penghidupannya ataupun buruk usahanya di satu waktu, investasi itu bisa dia sedekahkan atau dia jadikan sebagai modal kehidupan mereka. Itu sebenarnya maksud daripada mahar. Nah, Bapak Ibu, yang perlu ada tentu mahar, ya kan, tentu wali, ridho kedua orang mempelai, ridho. Jadi jangan kita misalnya jodohkan anak kita tapi dia tidak ridho, kan dipaksa kan, dijodohkan boleh tapi dia ridho tidak. Ridhonya mungkin dia rasa kayaknya saya bisa tenang dengan dia, oh kayaknya dia tidak kasar, kayaknya dia soft spoken, bahasa orang sekarang, dia soft spoken gitu kira-kira. Dan terus begitu, jadi ridho orang. Kemudian ada saksinya, walimatul urs itu bukan harus ada, sebaiknya ada. Karena apa? Fitnah nanti terjadi. Walimah itu harusnya ada. Karena apa? Suatu hari Nabi juga terkena dampak itu Pak Fadli, ketika dikirimkan oleh Muqawqis. Muqawqis ini adalah seorang raja di Mesir, namanya Muqawqis. Dia kirimkan seorang perempuan, perempuan itu semacam hadiah untuk Rasulullah SAW, namanya Maria Kiptiyah. Maria itu jadi istri Rasulullah SAW, ya. Kemudian ketika berjalan, para sahabat bertanya-tanya siapa wanita ini, gitu. Lalu Nabi bilang karena terjadi fitnah juga ternyata kalau kita tidak sebarkan informasinya bahwa kita sudah nikah, diam-diam menikah, gitu kan. Kalau kita diam-diam menikah di kampung, kayaknya ada apa-apa deh. Begitu kan? Kayaknya sudah terjadi sesuatu deh. Jadi walimah itu penting juga untuk menginformasikan kepada orang-orang bahwa kita telah menikah, sebagaimana Nabi akhirnya
kemudian mengatakan dia adalah ibu kalian, dia adalah istri saya, Maria Kiptia. Karena memang dia dihadiahkan atau dia diberikan oleh seorang raja Mesir namanya Muqawqis. Jadi Bapak Ibu, walimah itu penting tentu kita lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Dan saat ini tren-trennya anak muda mereka nikahnya di KUA ya. Nikah di KUA. Tentu memang itu menjadi tren baru, tapi saya rasa mengumumkannya yang paling penting. Mengumumkannya bahwa kita telah menikah, kerabat-kerabat kita juga ikut bergembira dan mendoakan kita, tentu semakin baik, semakin banyak yang mendoakan, semakin berkah menikah kita. Tentu itu yang kita cari. Jadi saya rasa itu, sepanjang dia tidak memberatkan ya. Tentu kita perlu modal ketika menikah. Nabi saja modal menikahnya berapa ekor? Nabi menikah 100 ekor onta. Nabi menikah berapa? Maharnya? Padahal Nabi dikatakan orang yang tidak terlalu tidak kaya begitu, tapi nikahnya 100 ekor onta. Mahar untuk Khadijahnya seperti itu. Karena apa? Ingin menyetarakan kemampuan yang dimiliki oleh perempuannya. Begitu. Istrinya kan saudagar, tentu harus dihormati, dihargai senilai itu atau kemudian berikan kesanggupan. Jadi saya rasa budaya kita tepat kalau mereka itu dia setara. Tapi kalau tidak setara perlu mungkin kita turunkan sedikit standarnya. Kita kemudian berikan pengecualian dan pengecualian ini tentu akan berimbang dan bersebanding lurus dengan kecenderungan kita pada ilmu pengetahuan Pak Fadli, Pak Saman, kelegaan kita pada agama tentunya. Apalagi kalau kita punya keluarga besar ya, nanti akan banyak tusuk menusuknya. Bukan kita sebenarnya, tapi kita punya tante-tante di sebelah-sebelah itu ya, mama-mama di sebelah atau bapak om-om di sebelah akan bilang, masa hanya sebegitu? Itu anaknya si itu dia kasih, begitu itu jadi masalah berikut. Nah, makanya kemampuan mendrive kepentingan kita tentu akan menjadi sesuatu yang menentukan. Saya rasa semoga anak-anak kita nantinya diperhadapkan pada situasi yang lebih baik. Semoga-moga juga kawan-kawan yang masih muda-muda nih dipertemukan dengan yang setara kemampuannya, ya kan? Dijatuhkan hatinya pada wanita yang memang layak untuk kemudian jatuh padanya. Jangan jatuh pada semacam cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk tadi itu. Sama kayak dunia ya, orang, tapi yang tadi terbalik. Laki-lakinya Padang, ininya Bugis ya, perempuannya ini bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga kita punya kesempatan itu, insya Allah menikahkan anak kita dengan kemampuan yang terukur ya, tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak juga menghinakan pihak yang lainnya. Itu sebenarnya fungsi daripada keluarga, memediasi pernikahan anak-anak ya, tidak menghinakan perempuannya dan juga tidak memberatkan pihak keluarga laki-lakinya. Saya rasa begitu ya. Baik Ustaz. Nah ini juga yang tadi Ustaz bilang, kadang-kadang ini kita yang salah pahamnya di sini Ustaz. Mahar kan sebenarnya yang menentukan adalah calon pengantin perempuan. Tapi kadang-kadang kenapa ada orang tua yang menentukan mahar anaknya? Benar kan? Mungkin teman-teman laki-laki yang sudah menikah pernah merasakan itu kan. Waktu bicara sama calon istrinya cuma bilang begini, kasih beta cincin 5 gram saja. Begitu menghadap orang tuanya pun langsung bisa. Dia pun mahar mesti cincin 5 gram plus. Itu sebenarnya secara hukum bagaimana Ustaz dalam Islam? Karena kan tadi Ustaz punya bahasa, mahar itu yang menentukan adalah calon pengantinnya. Kalau mungkin biaya pernikahannya ditentukan pihak keluarga, benar ya kan, karena tidak mungkin juga ada keluarga ya minimal akan diresto, bukan cuma sekedar menikah selesai. KUA juga kadang-kadang kan sekarang trennya begitu, habis menikah selesai, paling cuma ditunjuk nikah. Tapi kan ada pihak keluarga, ada saudara dan segala macam, mungkin dimakan bawa ke restoran, itu mungkin bagian dari kebahagiaan kita. Cuman yang itu yang saya juga heran kan, kadang-kadang begitu. Kita sudah sepakat pasangan, yuk kita bisa beli cuma cincin 10 gram. Tapi begitu sampai ke orang tua pada saat permintaan jadi lain maharnya. Itu bagaimana lagi Ustaz?
Itu 10 gram sekarang berapa rupiah ya? 2 kali 10 ya? Hah? 19 jutaan. Mahal Pak. Ya jadi benar-benar secara standar Pak Fadli dan teman-teman, mahar itu ditentukan atau disepakati antara calon laki-laki dan perempuan ya. Tapi kadang orang-orang tua juga pengen intervensi ya, memberikan petunjuk, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Saya rasa pertimbangannya kalau bisa dimudahkan. Kalau misalnya tidak, maka kalau dia setara mungkin lah ya, kalau dia setara. Saya kemudian melihat pernikahan para selebritas. Kan belakangan ini ada pernikahan selebritas yang tempatnya saja hampir miliar Pak Fadli. Tentu dengan mahar yang fantastik. Dia kasih nilai-nilainya yang tanggal-tanggal cantik. Mungkin dulu Ibu Saman karena nikah tanggal 25 Februari ya, tahun berapa. Jadi maharnya dinilai dengan itu tuh, tanggal-tanggal itu tuh. Ya. Hanya minta satu, tanggal 1 minta 1 rupiah. Suruh kita cari uang 1 rupiah. 1 rupiah mah hanya ada untuk orang pajak doang tuh. Ya, kan? Hanya 1 rupiah tidak ada, disuruh pakai 1 dolar. 1 dolar tidak ada, disuruh ganti 1 euro. Itu yang bingung, ini apa yang menikah? Jadi kadang begitu Pak Fadli, saya rasa sebaik-baik wanita yang paling ringan maharnya. Itu konsepnya. Adapun nanti orang tuanya mengintervensi sepanjang saya rasa tidak bisa dihindari memang. Sepanjang dia masuk akal, sepanjang dia masih dalam batasan toleransi, saya rasa masih kita, bahkan ini masalah muamalah kita ya, masalah kemudian yang akan berkaitan antara kita dengan kita. Saya rasa itu masih bisa dinegosiasikan, tapi paling tidak dia harus diundur-undur untuk meringan-ringankan. Ya, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu jamaah sebelum Ustadz menutup dengan 2 bab, 2 hadis sebenarnya, bukan 2 bab, ada 2 hadis lagi terkait dengan anjuran dan hukum pernikahan. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, kita masih melanjutkan ya Ustadz untuk materi kita di malam hari ini. Tadi kita sudah bicara beberapa hal terkait anjuran, ada hukum. Nah, ada aturan-aturan lain lagi Ustadz untuk pernikahan ini. Karena sebenarnya hingga Ustadz bilang tadi, ada hukum pernikahan untuk yang belum menikah dan ada hukum pernikahan untuk yang sudah menikah. Tapi itu kita tidak bahas Ustadz, karena ada Ibu Saman di sini. Nanti ceritanya panjang ya. Jangan dipancing-pancing Pak Fadli, karena saya juga dalam bahaya yang tidak sederhana ya, sama bahaya kita. Jadi untuk menutup dan closing di malam hari ini yang saya rasa untuk membahagiakan kita semuanya, tazawwajun nisa, nikahilah perempuan. Kata Rasul, nikahilah perempuan, fa innahunna ya'tina bil mal. Karena sebab menikahi perempuan itu harta akan datang. Jadi asbab salah satu kita survive, salah satu mungkin kita bisa profit, itu karena kita menikah. Jadi mungkin dulu kita tidak terurus ya, bukan hanya sekedar tidak terurus, tapi tidak punya tujuan-tujuan finansial, tapi dengan menikah kita mungkin berkembang, kita punya perbendaharaan harta. Yang tadinya kita tidak punya kendaraan jadi punya, yang tadinya kita belum punya rumah jadi punya, yang tadinya kita belum punya pekerjaan bahkan akhirnya kita punya. Karena apa? Tazawwajun nisa, Nabi bilang menikahlah ya, fa innahunna ya'tina bil mal. Karena dengan menikahi perempuan itu Allah akan datangkan harta. Begitu juga dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Jadi nikahikanlah ya anak-anak yatim dan orang-orang soleh di antara kalian, ya, baik dari kalangan budak ya, yang laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka itu miskin, fuqara, miskin di atas miskin, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan cukupkan mereka dengan harta-hartanya, dengan keistimewaan-keistimewaan, dengan anugerah-anugerahnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, tentu pertimbangan finansial ya, pertimbangan materi juga menjadi kadang manusiawi kita hitung. Tapi ingat, ada teman-teman laki-laki ya, Bapak Ibu sekalian,
tazawwajun nisa, nikahilah perempuan, menikahlah. Fa innahunna ya'tina bil mal. Karena dengan menikah itu Allah datangkan harta. Kita ini siapa sih dulunya waktu belum menikah, Pak Fadli, ya kan? Kita juga masih anak ingusan yang masih mencari jati diri, kemudian merintis karir. Kemudian Allah datangkan seorang wanita, lalu wanita itu menemani hidup kita. Lalu dengan menikah itu lalu kemudian berangsur-angsur pulih kehidupan ekonomi kita, pulih karir kita, melejit kebahagiaan dunia kita. Maka begitulah sabda Rasul, tazawwajun nisa. Jangan ragu-ragu menikah, karena dengannya kita akan didatangi berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu untuk memberikan motivasi terakhir untuk saya dan teman-teman semua. Untuk itu saya berarti bagaimana tuh? Pas itu tidak live kan, Pak? Soalnya untuk saya tuh bahayanya pulang ke rumah. Saya tidak bertanggung jawab, Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, closing terakhir tuh yang sebenarnya paling berat. Kenapa? Yang dibilang Ustaz, menikahlah dengan wanita. Ya, benar kan? Menikahlah dengan wanita. Jadi yang kalau sekarang lagi tren, tolonglah kita menyadari bahwa kita bukan kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Saleh, ya Ustaz, ya. Yang maaf, kaum sejenis dan sebagainya macam. Masih ada saudara-saudara wanita kita yang mungkin Islamnya bagus, agamanya bagus, penampilan fisiknya bagus dan sebagainya macam, sudah mapan dan segala macam, maka kita nikahilah mereka. Berarti bukan saya dan Ustadz ya, maksud saya untuk teman-teman yang belum, tolong, karena memang itu yang bahaya yang sementara terjadi saat ini. Kita tidak menyinggung, itu memang ideologi dan pemahaman. Tapi alangkah malunya kita ketika kita tahu ilmu agama, kita tidak menganjurkan teman-teman kita untuk menikah dengan wanita. Jadi sekali lagi untuk teman-teman cowok yang belum menikah, yang masih jomblo, masih ada saudara-saudara wanita kita juga yang jomblo, nikahilah mereka. Itu saja mungkin pesan terakhir saya dengan Ustadz. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini menjadi ilmu bagi kita, terutama buat yang belum menikah. Sekali lagi saya tidak menyinggung yang sudah menikah. Sebelum sudah menikah urusannya di belakang layar nantinya. Kalau ada yang mau konsultasi dengan Ustadz silahkan. Tapi yang belum menikah, ayo, teman-teman sudah mapan, teman-teman sudah punya kemampuan, apalagi kayak di BRI misalnya yang sudah kerja 2-3 tahun, sudah jadi karyawan tetap, apalagi ditunggu. Terus saudara-saudara wanita masih banyak. Sanchez. Ya, jadi kita akhiri perjumpaan kita, dan insya Allah untuk pengajian bulan depan kita akan adakan di kantor OJK Provinsi Maluku. Nanti tanggal kita akan tentukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Bank BRI yang sudah memberikan tempat dan waktu kepada kita di malam hari ini di pengajian kita di Majelis Talim Ilmu Perbankan. Semoga Allah memberkahi apa yang telah kita ikuti saat ini. Pahala yang terbaik Allah berikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, dan semoga yang hadir pada saat ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Selain untuk kita bapak-bapak mendapatkan syafaat dari pasangan hidup kita, demikian juga ibu-ibu mendapatkan syafaat dari pasangan hidup kita di yaumil mahsyar nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.